Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tugas mata kuliah Bioteknologi kelompok 6. Topik yang akan kami bahas berjudul Transformasi gen SOSPS1 melalui Agrobacterium tumefaciens pada tanaman anggur Bali, Vitis vinifera L. var. Alfonso Lavalle, secara in planta. Anggota kelompok kami terdiri dari Sandra Novitasari dengan NIM 53, Zafran Alifatin dengan NIM 57, Anissa Kusuma Dewi dengan NIM 61, Muhammad Rifki Zain dengan NIM 55, dan saya sendiri, Ahmad Irfan Alfian dengan NIM 59. Bagian-bagian yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baiklah, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Anggur merupakan buah yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia, baik dikonsumsi langsung dalam keadaan segar ataupun telah diolah, sehingga anggur dinilai cukup menjanjikan untuk dibudidayakan. Beberapa wilayah di Indonesia dikenal sebagai sentra produksi anggur, di mana salah satunya adalah Bali. Prabu Bestari dan anggur Bali merupakan dua varietas yang banyak dibudidayakan di Bali, namun anggur Bali lebih dominan untuk dibudidayakan. Peminat dari anggur Bali di pasaran cukup sepi jika dibandingkan dengan anggur dari varietas lain. Berdasarkan survei yang dilakukan Astao et al. Pada tahun 2015, kurangnya kualitas dari buah anggur yang dihasilkan seperti ukuran buah yang kecil, adanya biji dan rasa buah yang kurang manis diduga menjadi penyebab sepinya peminat anggur Bali di pasaran. Beberapa usaha telah dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas, terutama meningkatkan rasa manis pada buah seperti dengan melakukan penyemprotan GA3 pada bunga anggur Bali yang belum mekar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Astao et al. Pada tahun 2015, berhasil meningkatkan kandungan sukrosa pada buah yang dihasilkan. Namun metode ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih, serta sifat yang dihasilkan hanya sementara. Artinya, jika tanaman tidak disemprot dengan GA3, maka rasa buah yang dihasilkan akan kembali seperti semula. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka diperlukan metode pemuliaan tanaman yang lebih baik dalam usaha meningkatkan rasa manis pada buah anggur Bali. Pemuliaan tanaman dengan tujuan perbaikan kualitas tanaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti persilangan tanaman dan penyisipan gen. Bennett dalam Nuraida pada tahun 2012 berpendapat bahwa persilangan tanaman memiliki banyak kelemahan, seperti memerlukan waktu lama dan tempat yang luas untuk menghasilkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik. Para pemulia tanaman saat ini mulai beralih pada metode penyisipan gen pada tanaman untuk memperoleh tanaman dengan sifat yang unggul. Metode penyisipan gen dipilih karena lebih cepat dalam menghasilkan tanaman dengan sifat unggul. Selain itu, juga tidak memerlukan tempat yang luas dan hemat biaya. Transformasi genetik pada tanaman merupakan suatu proses penyisipan gen asing yang berasal dari tanaman, hewan, bakteri, atau manusia pada tanaman tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan jenis tanaman baru yang lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Transformasi genetik pada tanaman dapat dilakukan secara in vitro dan in planta. Transformasi secara in planta merupakan metode yang tidak menggunakan kultur jaringan dalam proses penyisipan gen pada tanaman. Metode in planta memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode in vitro. Di antaranya adalah memerlukan biaya yang lebih murah, tidak memerlukan keterampilan khusus, terutama dalam bidang kultur jaringan, dan metode transformasi yang lebih sederhana. Pemulia tanaman yang akan melakukan transformasi genetik harus memiliki tanaman sampel sebagai target transformasi serta gen yang akan disisipkan pada tanaman. Perbaikan kualitas anggur Bali dengan usaha untuk meningkatkan rasa manis memerlukan gen yang berperan sebagai proses biosintesis sukrosa pada tanaman, sehingga diharapkan kandungan sukrosa dalam tanaman meningkat dan buah yang dihasilkan menjadi lebih manis. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada penelitian ini akan menggunakan gen SOSPS1 sebagai gen of interest dan anggur Bali sebagai tanaman target. SOSPS1 merupakan gen yang dikloning dari tanaman tebu, yang berperan dalam menyandikan protein sukros fosfat sintase atau SPS. SPS merupakan enzim yang berperan dalam proses biosintesis sukrosa pada sel tanaman.
Penelitian ini akan menggunakan metode transformasi genetik melalui bakteri Agrobacterium tumefaciens secara in planta dengan menggunakan gen SOSP1 pada tanaman anggur Bali. Penelitian ini menggunakan metode rompes rendam, yaitu daun pada tanaman anggur Bali yang telah berumur 40-50 hari dirompes dengan tujuan untuk membuat luka pada tanaman yang berfungsi agar bakteri tumefaciens dapat melakukan proses penyisipan gen. Anggur Bali yang telah dirompes kemudian diberi perlakuan dengan cara merendam tanaman yang telah dirompes dengan suspensi bakteri dengan 4 perlakuan lama perendaman, yaitu selama 1 jam, 2 jam, 1 hari, dan 2 hari. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digambarkan secara umum seperti yang tertera pada slide. Jadi pertama-tama bakteri tumefaciens ini dikonfirmasi terlebih dahulu keberadaan gen NVTI-nya dengan cara dibiarkan lalu di PCR lalu di elektroforisis. Nah, nanti akan diperoleh hasil bahwa bakteri tumefaciens ini positif memiliki gen NVTI. Kemudian dibuatlah suspensi bakterinya untuk digunakan sebagai cairan untuk merendam tanaman target nanti. Nah, di sini tanaman target yang digunakan itu adalah bibit tanaman anggur Bali yang berumur 40-50 hari, yang mana daunnya itu dirompes terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti tanamannya itu direndam dengan suspensi bakterinya dan diinokulasi selama 4 minggu. Setelah itu akan menjadi sampelnya. Nah, sampel itu digunakan kemudian dilakukan isolasi DNA. Nah, isolasi DNA ini berfungsi untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen selnya, sel seperti lipid, protein, dan RNA. Nah, isolasi DNA ini akan bertujuan untuk mengambil DNA dari sampel yang akan kita tuju. Nah, setelah diisolasi DNA, kemudian dilakukan analisis PCR dan elektroforesis. Nah, di sini analisis PCR ini digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA-nya secara in vitro dengan cara mengulangi proses sintesis DNA-nya. Kemudian untuk elektroforesis sendiri itu dilakukan untuk memvisualisasi atau menguji kualitatif DNA hasil ekstrasinya, yang mana prinsip kerjanya itu memigrasikan DNA berdasarkan muatannya di bawah pengaruh medan listrik. Ya, untuk metode yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Untuk bahannya yaitu pertama ada anggur Bali atau Vitis vinifera L. var. Alfonso Lavalle sebagai tanaman target transformasi. Kemudian ada bakteri A, kemudian tumefaciens strain GV3101. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk kultur bakteri antara lain adalah aqueous steril alkohol 70%, sukrosa, media MS atau Murashige dan Skok, Twin 20, acetosiringon, antibiotik, kanamisin, rifampicin, gentamisin, media LB atau Luria bertani, dan bakto-agar. Kemudian untuk isolasi DNA dan elektroforesis menggunakan buffer Trish, EDTA, dan NaCl. Kemudian ada SDS 20%, beta-mercaptoetanol, agarosa, isopropanol, potasium asetat, kloroform, etanol 70%, PCl, master mix, dan plasmid gen NPT2 marka. Kemudian untuk konstruk DNA dari konstruk plasmid PKYSSO SPS1 dapat ya. Kemudian untuk alatnya yang digunakan adalah autoclave, timbangan analitik, mikropipet, laminar airflow, kabinet atau LAFC, centrifuge, cawan pantry, gelas ukur, gelas kaca, Erlenmeyer, kamera, gunting, pH meter, plastik clip, cotton bud, aluminium foil, beker glass, pinset, karet, gelang, magnetic stirrer, tabung reaksi, kertas label, pensil, kawat os, shaker, timer, vortex, Eppendorf, elektroforesis kit, UV kabinet, dan PCR. Kemudian dapat dilihat untuk gambar satu ini
adalah peta konstruk plasmid PKYS SOSPS1 yang mengandung gen SOSPS1 dan gen NPT2 yang merupakan gen ketahanan terhadap antibiotik kanasimin. Analisis PCR untuk konfirmasi keberadaan konstruk PKYS SOSPS1 ini menggunakan dua macam pasangan primer, yaitu forward dan reverse, yaitu primer SPS dan NPT2. Primer SPS digunakan untuk konfirmasi gen SOSPS1 dan NPT2 untuk konfirmasi gen penyeleksi NPT2. Hal ini primer SPS dengan sequence primer F5 ATT CTG ATA CAG GTG GCCA 3 dan R5 TCC TG CC TT GTGC TCG TGA T3 yang memiliki ukuran 600 pp, sedangkan primer NPT2 dengan sekuen primer forward PF 5 TGA ATG AAC TGC AGG ACG AG3 dan reverse PR 5 AGC CAA CGT ATG TCC TGAT 3 yang memiliki ukuran 550 pp. Kemudian untuk metode yang pertama yaitu konfirmasi keberadaan gen NPT2 pada Atumefacienes. Yang pertama yaitu bakteri dibiarkan dengan cara di-strike pada media LB padat yang telah ditambahkan antibiotik kanamisin 50 ppm, rifampicin 100 ppm, dan gentamisin 12,5 ppm. Kemudian diinkubasi selama 48 jam dengan suhu ruang. Kemudian single koloni yang terbentuk diamplifikasi pada PCR dan dimasukkan ke dalam sumuran agarosa padat. Kemudian di-running selama 25 menit pada 100 volt dan divisualisasi pada UV kabinet. Kemudian akan terbentuk sampel bakteri yang positif yang mengandung gen NPT2. Kemudian ada persiapan suspensi Atumefacienes. Yang pertama yaitu Atumefacienes strain GV3101 yang mengandung gen SOSPS1 di-strike pada media LB padat yang mengandung antibiotik rifampicin 100 ppm, kanamisin 50 ppm, dan gentamisin 12,5 ppm selama 48 jam. Kemudian dikultur single koloni yang terbentuk pada 2 mili media LB cair dengan antibiotik yang sama. Kemudian diinkubasi dalam shaker, lalu dikultur kembali Atumefacienes dengan cara memindahkan setiap 1 mili kultur dari bakteri single koloni tersebut pada 20 mili media LB cair dengan antibiotik rifampicin 100 ppm, kanamisin 50 ppm, dan gentamisin 12,5 ppm. Lalu diinkubasi, kultur bakteri diinkubasi dalam shaker sampai keruh. Kemudian divisualisasi pada UV kabinet dan disentrifugasi 5000 dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Lalu supernatan yang terbentuk dibuang, lalu disuspensikan pelet yang dihasilkan pada media setengah ms cair steril tanpa sukrosa ditambah antibiotik rifampicin 100 ppm, kanamisin 50 ppm, dan gentamisin 12,5 ppm, acetosiringon 100 ppm, dan twin 20 hingga volume mencapai 50 mili. Lalu dicampur kembali sampai homogen dan akan terbentuk suspensi bakteri yang siap digunakan untuk transformasi. Oke, metode selanjutnya yaitu persiapan tanaman target. Tanaman target yang digunakan adalah bibit tanaman anggur Bali, yang mana yang dipilih itu adalah tanaman yang sehat, yang telah keluar tunas dan berumur kurang lebih 40-50 hari. Selain itu juga yang dipilih itu yang telah terbentuk beberapa buku atau node pada tanaman. Hal tersebut berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tunas baru saat regenerasi.
Setelah tanaman target dipersiapkan, kemudian dilakukanlah infeksi automefasiens pada tanaman target. Bagian tanaman target yang digunakan adalah bagian daunnya. Nah, daun pada tanaman target tersebut kemudian dirompes secara hati-hati. Nah, tujuan dari dirompes ini untuk membuat luka pada tanaman agar nanti bakteri automefasiensnya itu dapat melakukan proses penyisipan gen. Kemudian dilakukan perendaman menggunakan suspensi automefasiens ini selama 1 jam, 2 jam, 1 hari, dan 2 hari menggunakan plastik klip dengan cara direbahkan. Nah, di sini tuh untuk memvariasikan perlakuannya seperti itu. Nah, metode ini disebut dengan metode rompes rendam. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel tanaman kandida transforman. Nah, di sini pengambilan sampelnya itu dari daun tanaman yang tadi telah diinokulasi. Nah, tapi diambilnya itu setelah 4 minggu dari inokulasi agar terjadi proses regenerasi. Nah, hal tersebut dapat ditandai dengan munculnya tunas dan daun baru. Nah, kemudian setelah diambil dari 4 minggu setelah inokulasi, kemudian daun yang digunakan sebagai sampel itu digunting dan dimasukkan pada plastik klip, lalu diberi label sesuai dengan perlakuan yang akan diberikan. Nah, kemudian nanti diperoleh tanaman sampel yang telah terinfeksinya. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan isolasi DNA pada tanaman kandida transforman. Nah, tanaman sampel kandida transforman ini kemudian diambil daunnya lalu dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 ml lalu diekstraksi dengan 0,5 ml buffer dan digerus secara manual. Nah, tujuan dari pengerusan ini untuk memperluas permukaannya. Nah, kemudian dilakukan inkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 15 menit sampai 1 jam. Lalu ditambahkan 0,5 ml Kia dan disentrifugasi pada 12.000 rpm dan selama 10 menit. Nah, tujuan dari penambahan Kia ini adalah untuk mendenaturasi proteinnya. Kemudian setelah disentrifugasi, kemudian nanti diambil supernatannya dan dipindahkan ke tabung sentrifuge baru 1,5 ml. Nah, kemudian ditambahkan 0,5 ml isopropanol. Nah, tujuan dari isopropanol ini juga untuk menyempurnakan denaturasi protein. Nah, setelah itu dilakukan sentrifugasi selama 10 menit dalam 12.000 rpm. Nah, setelah itu nanti hasil sentrifugasinya diambil pelet DNA-nya lalu dikeringkan di udara terbuka atau vakum, lalu disuspensikan dalam 300 mikroliter buffer tris EDTA rendah garam dan disentrifugasi selama 5 menit. Nah, tujuan dari penambahan EDTA ini adalah untuk chelating sebagai agen chelating gitu, agen pengkelatnya, atau untuk yang mana nantinya itu akan menginaktivasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. Nah, kemudian setelah disuspensi kemudian disentrifugasi lalu diambil peletnya dan dicuci dengan 0,5 ml etanol 80% ditambah dengan 15 milimolar amonium asetat lalu 0,5 ml etanol 100%. Nah, tujuan dari penambahan tersebut adalah untuk pencucian gitu. Pencucian dari zat-zat yang terkontaminasi. Nah, kemudian dilakukan pengeringan di udara lalu disuspensikan kembali dengan 300 ml mikro buffer tris EDTA rendah garam dan diinkubasi pada 65 derajat Celcius. Nah, tujuan dari penambahan EDTA ini adalah untuk menyempurnakan inaktivasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasinya. Kemudian setelah itu diperolehlah DNA yang terisolasi. Baik, setelah DNA diisolasi, kemudian
dilakukan analisis PCR dan elektroforesis. Nah, dari DNA hasil isolasi. Nah, DNA hasil isolasi tersebut kemudian di PCR dengan forward primer NVTII dan reverse primer NVTII seperti yang terlihat pada slide basa nukleotidanya. Kemudian dilakukan dengan kondisi 94 derajat Celcius selama 5 menit untuk denaturasi awal, lalu dilakukan 30 siklus untuk 94 derajat Celcius selama 45 detik untuk denaturasi, kemudian 59 derajat Celcius selama 1 menit untuk annealing, dan 72 derajat Celcius selama 1 menit 30 detik untuk elimination. Itu dilakukan selama 30 siklus. Nah, lalu dilakukanlah pemanjangan waktu 5 menit pada suhu 72 derajat Celcius dan dijaga untuk suhunya pada 4 derajat Celcius. Setelah itu nanti akan diperoleh produk PCR. Nah, produk hasil PCR dan DNA hasil isolasi tersebut nanti dilakukan elektroforesis dengan gel agarosa 1%, lalu divisualisasi dengan UV transilluminator di BSC, dan diperolehlah hasil visualisasi DNA-nya. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu isolasi DNA dan PCR pada bakteri A. tumefaciens. Bakteri A. tumefaciens strain GF3101 digunakan sebagai vektor pembawa gen SOSPE1 untuk ditransfer ke genom tanaman anggur Bali. NPT2 digunakan sebagai gen marker untuk seleksi bakteri A. tumefaciens yang mengandung gen SOSPE1 dengan mikroorganisme lainnya. Pada slide ini merupakan hasil konformasi gen NPT2 pada bakteri A. tumefaciens, di mana P ini merupakan plasmid PKYS SOSPE1. Nomor 1 sampai 10 merupakan sampel single kloni bakteri yang digunakan, dan pada M ini merupakan 1 KB DNA ladder marker. Berdasarkan hasil isolasi DNA dan analisis PCR yang dilakukan, bakteri A. tumefaciens yang digunakan dalam penelitian ini positif mengandung gen SOSPE1 dengan gen marker NPT2. Terbukti dengan teramplifikasinya pita sepanjang 550 BP dari sampel bakteri yang akan digunakan. Analisis PCR pada bakteri diperlukan untuk mengkonfirmasi keberadaan gen target di dalam genom bakteri. Baik, yang selanjutnya yaitu regenerasi tanaman sampel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tanaman sampel yang mendapatkan perlakuan rompes rendam 1 jam dan 2 jam dapat melakukan regenerasi dengan baik, yang ditandai dengan munculnya tunas dan daun baru yang nantinya digunakan untuk analisis PCR. Regenerasi tanaman sampel setelah 4 minggu dapat dilihat pada gambar 3. Sampel tanaman dengan perlakuan rompes rendam 1 hari dan 2 hari tidak mampu melakukan regenerasi. Hal ini ditandai dengan tunas yang terendam berubah warna menjadi kecoklatan setelah selesai diinokulasi dengan suspensi bakteri selama 1 hari dan 2 hari. Perendaman yang terlalu lama dengan menggunakan suspensi A. tumefaciens diduga dapat memicu terjadinya pencoklatan atau browning pada tanaman sampel. Hal ini ditandainya dengan perubahan warna tunas tanaman yang semula berwarna hijau menjadi coklat setelah direndam selama 1 dan 2 hari dengan suspensi bakteri. Perendaman tanaman sampel dengan suspensi A. tumefaciens yang terlalu lama serta perompesan daun yang cukup banyak pada tanaman diduga menyebabkan tanaman sampel menjadi stres dan memproduksi senyawa fenolik dalam jumlah yang banyak. Produksi senyawa fenolik yang tinggi menyebabkan tanaman sampel mengalami pencoklatan atau browning dan menyebabkan kematian pada tanaman. Pada penelitian yang dilakukan, tanaman yang mendapat perlakuan perendaman bakteri selama 1 hari dan 2 hari diduga mengalami peristiwa necrotic hypersensitive yang ditandai dengan mengeringnya pucuk tanaman setelah inokulasi. Peristiwa necrotic hypersensitive pada tanaman sampel ditandai dengan mengeringnya pucuk tanaman setelah inokulasi sehingga tanaman tidak dapat melakukan regenerasi dan akhirnya mengalami kematian. Pembahasan yang ketiga yaitu isolasi DNA dan analisis PCR pada sampel. Proses isolasi DNA dapat diketahui bahwa DNA yang berasal dari daun tanaman anggur Bali dapat diekstraksi serta dapat dilanjutkan dengan melakukan PCR, dan hasil yang diperoleh selanjutnya divisualisasi dengan menggunakan elektroforesis.
Pada gambar slide ini merupakan hasil PCR dan visualisasi pada sampel di mana M ini merupakan 1 KB DNA leader marka, P ini merupakan plasmid PKY-SSOSPE1, K ini merupakan kontrol, RR1 merupakan rompes dan rendam 1 jam, RR2 merupakan rompes dan rendam 2 jam. Hasil visualisasi yang telah dilakukan terdapat 1 dari 3 tanaman sampel, yaitu rompes rendam selama 2 jam RR2 yang positif tersisipi gen NPT2. Hal ini ditandai dengan munculnya pita berukuran 550 BP yang merupakan hasil amplifikasi DNA dengan primer untuk gen NPT2, yakni forward primer NPT2 dan reverse primer NPT2. Gen NPT2 disertakan dalam konstruk gen bersama dengan gen SOSPE1. Gen NPT2 merupakan gen ketahanan terhadap antibiotik kanamisin. Teramplifikasinya pita sepanjang 550 BP menunjukkan bahwa tDNA berhasil terinsersi ke dalam genom tanaman target. 2 tanaman sampel yang lainnya yaitu kontrol K dan perlakuan rompes rendam selama 1 jam RR1 tidak teramplifikasi pita berukuran 550 BP. Berdasarkan hasil visualisasi sehingga dapat disimpulkan pada kontrol K dan rompes rendam selama 1 jam atau RR1 tidak terdapat gen NPT2. Pada tanaman tidak teramplifikasinya pita sepanjang 550 BP pada kontrol K sekaligus membuktikan bahwa tanaman anggur Bali secara alami tidak memiliki gen ketahanan terhadap antibiotik kanamisin. Pada metode rompes rendam memerlukan waktu yang optimal dalam proses penyisipan gen. Lama waktu perendaman pada fase inokulasi merupakan salah satu faktor penting dalam transformasi genetik melalui bakteri A. tumefaciens. Perlakuan rompes rendam selama 2 jam atau RR2 tampak muncul pita sepanjang 550 BP, menunjukkan bahwa perendaman tanaman sampel dengan menggunakan suspensi bakteri selama 2 jam mampu menyediakan waktu yang optimal sehingga gen dapat disisipkan ke genom tanaman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode transformasi in planta melalui A. tumefaciens pada tanaman anggur Bali, Vitis vinifera L. var. Alfonso Lavalle, berhasil dilakukan dengan metode rompes rendam selama 2 jam. Dan perlakuan rompes rendam yang efektif untuk proses transfer gen dan regenerasi tanaman terbaik adalah perlakuan perendaman selama 2 jam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.